Musa tinggal di atas puncak Gunung Sinai, dia terima hukum daripadanya. Selama 40 hari di situ, tidak hanya kasih hukum kepadanya, tetapi Tuhan telah memberikan gambar kemah suci. Ya Musa, ini adalah pintu, ini adalah mesbah, ini adalah pembasuh, ini adalah meja roti, ini meja ukupan, ini adalah tutup pendamaian, ini adalah tempat kudus, tempat maha kudus. Seperti begitu, dengan jelas, dengan teliti, Tuhan kasih lihat kemah suci yang ada di sorga kepada Musa. Lalu dia turun dari Sinai. Kalau kita membaca Keluaran adalah cerita-cerita yang orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi itu namanya Keluaran. Nah, setengah isinya dari Keluaran adalah bagaimana dia membangun kemah suci di dalam padang gurun. Nah, setelah mereka dibangun kemah suci, apa yang melakukan di dalamnya? Sebetulnya Tuhan, orang-orang itu keluar dari Mesir, dan Tuhan Allah pun tetap bersama dengan mereka, tetapi Tuhan tidak bersama dengan dosa. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka sudah penuh dengan kejahatan dosa, dan Tuhan melihat itu juga. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku harus meninggalkan bangsa ini. Jadi Musa bilang, Tuhan tidak boleh meninggalkan di sini. Tuhan bilang, kalau aku bersama denganmu karena dosa, aku harus membunuh kalian. Jadi mereka harus membuat kemah suci, dan itu dibagikan dengan kudus, dijaga kudus. Di sana saja Tuhan tinggal di situ bersama dengan orang-orang Israel selama mereka perjalanan di dalam padang gurun. Usaha yang paling utama penting di dalam kemah suci adalah mengampun dosa manusia di dalamnya. Untuk mengampun dosa itu kita membutuhkan korban. Kita harus membawa korban. Untuk upah dosa adalah maut, ya kan? Jadi kita manusia tidak mati, jadi harus membawa kambing atau domba, memindahkan dosa kepada kambing domba dan membunuhnya, lalu dengan menghapuskan dosa. Jadi dengan itu sebanyak orang membawa kambing domba dan membunuh dan membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah, dan lalu membakar semua isi perut sama lemaknya, dan dengan itu mengampun semua dosa manusia. Tetapi pada waktu mereka mengampun dosa itu, akan mengampun satu dosa dari satu orang. Dunia yang kita tinggal di dunia ini adalah lingkungan waktu, adalah terkait mengalir secara waktu kan. Jadi melalui waktu, ada yang macam yang lalu, saat ini, dan masa depan akan datang. Dan di dalam kehidupan kita juga sama kan, ada masa yang lalu. Dan memang sekarang kita bersama-sama menonton mendengarkan khotbah melalui online, dan masa depan apa yang terjadi kami masih belum tahu, tetapi masih tentu ada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Oleh karena itu, pada hari ini kalau saya berbuat dosa dan membawa satu kambing, dan untuk mengampun dosa ini harus datang kepada Tuhan, harus datang kepada kemah suci dengan membawa seekor domba, dan dengan itu diampuni satu dosa. Tetapi kita masih tinggal di dalam lingkungan waktu, jadi waktunya masih telah mengalir. Jadi saat ini akan mengalir ke masa lalu, akan sia-sia seperti air mengalir. Jadi di dalam lingkungan waktu ini semuanya akan berlalu. Jadi tidak ada yang sesuatu akan tinggal selama-lamanya.
Jadi seperti manusia pun akan menjadi tua, akhirnya akan meninggal, rumah-rumah kita akan, itu adalah bangunan baik dan okey, yang baru, tetapi semakin waktu berlalu akan menjadi kotor, akan sedikit-sedikit rusak, sedikit-sedikit menjadi yang tidak baik. Di dalam lingkungan waktu, gunung, sungai, semuanya akan menjadi berubah, tidak ada yang selama-lamanya. Untuk mengampuni dosa juga sama. Kalau kita mengampuni dosa yang di bawah lingkungan hidup ini, dan kami membawa satu ekor domba dan mengampun dosa, dan untuk dosa aku membunuh satu domba dan mengampun dosa, dan artinya yang korban untuk hari kemarin tidak akan mengampun dosa buat hari ini. Oleh karena waktunya berlalu, kekuatan, kuasa darah akan berlalu juga. Kalau kami berbuat dosa hari ini, harus membawa domba baru untuk mengampun dosa kami. Oleh karena itu, sejak zamannya Musa, untuk mengampun dosa selalu membawa kambing dan menyembelih, dan terus berulang dan ulang. Itu pasti akan susah sekali. Dan kalau berbuat dosa, mengambil seekor kambing lagi, membunuh, harus berulang seterusnya. Pasti susah sekali, ya kan? Tetapi cara itu, jalan itu tidak akan menjadi untuk cara selama-lamanya, dan tidak akan mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus datang di dunia ini. Kalau kita coba Ibrani, tadi kita baca Ibrani 10. Kalau kita cari Ibrani 9, ada katanya, Ibrani 9 ayat 11, tetapi Ibrani 9 ayat 11, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik akan datang. Ia melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang dimasuk dengan cipta ini. 12, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, untuk mendapat kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darah sendiri, ia mendapat kelepasan yang kekal. Kalau kita membaca kedua ayat ini, Tuhan Yesus datang sebagai imam besar ayat 11. Dan katanya kemah suci yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk cipta ini. Kemah suci adalah Musa menyuruh kepada Oholiab Bezalel membangunnya. Ini adalah sama dengan yang tadi. Dalam bahasa Inggris, tabernacle artinya kemah suci atau kemah pertemuan. Di sini apa katanya? Yang pertama, bukan diciptaan tangan manusia, dan lebih besar dan lebih sempurna. Dan di sini ada dua macam kemah suci. Satu, ada yang kemah suci yang ada di kerajaan surga, dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan kasih lihat itu kepada Musa. Dan dunia ini, Musa turun ke tanah ini, dia membangun kemah suci, dia suruh melalui tangan Oholiab dan Bezalel. Dan kalau kita baca lagi ayat 11, bukan dibuat tangan manusia, artinya yang termasuk cipta ini lebih besar dan lebih sempurna. Ini artinya kemah suci yang ada di mana? Ini kemah suci berarti yang ada di surga, kerajaan surga yang dibuat oleh Tuhan. Jadi dikatanya tidak termasuk ciptaan ini, lebih besar dan lebih sempurna. Dan Ibrani 9 ayat 11 ini katanya, ini berkata dan mengenakan kepada kita adalah kemah suci yang ada di surga.
kerajaan surga adalah lingkungan yang kekal kan? Kalau kita dunia-dunia yang kekal, memang kami masih belum bisa mengerti apa artinya, apa intinya. Karena kita sudah lama sekali tinggal di dalam dunia ini yang lingkungan waktu. Jadi terberstandar waktu membagikan masa yang lalu, hari ini dan masa depan. Dan ini adalah sebagian dari yang kekal. Yang bagian kekal tidak sama sekali ada yang waktu. Jadi tidak ada yang lalu, saat ini dan masa depan. Dan lingkungan hidup waktu ini kita tetap tinggal di sini dan tidak pernah keluar ada masuk di lingkungan kekal. Jadi kami masih belum bisa membayangkan apa artinya sebetulnya dan apa artinya kita hidup selama-lamanya. Kalau kami mau usahakan memahami dengan pemahaman kita yang ada di dalam lingkungan waktu susah sekali, tetapi yang lingkungan kekal itu tidak seperti lingkungan waktu, tidak ada yang masa yang lalu, saat ini, masa depan, tetapi ini sesungguh berarti apa lingkungan yang kekal. Bagaimanapun kita membayangkan itu susah, walaupun susah kita membayangkan, tetapi memang itu artinya tetap selama-lamanya, tetap kekal. Apa saja yang ada di situ juga yang kekal, tidak ada terakhir, tidak kematian. Semuanya akan berada di situ selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 11 ini, Ibrani 9 ayat 11 ini katanya ada kemah suci yang ada di dalam kemah suci, yang ada di dalam lingkungan kekal. Dan ayat 12 ini katanya ia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan ia mendapatkan kelepasan yang kekal. Dulu perjanjian lama, pada waktu orang menghapuskan dosanya harus membawa darah domba atau kambing. Tetapi ayat 11 dan 12 kalau kita membaca dengan baik-baik, ini yang penting. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai imam besar dan dia masuk ke kemah suci yang ada di kerajaan surga. Itu sudah ada di dalam lingkungan yang kekal. Dia masuk di situ dan bukan dia membawa darah domba dan jantan, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dia membawa darahnya sendiri dan apa yang dia melakukan adalah mendapat kelepasan yang kekal. Di perjanjian yang lama, imam-imam atau imam besar membawa darah dan kemah suci mencerik darah untuk menghapus dosa orang, karena upah dosa adalah mau dan jadi untuk itu imam besar memperlihatkan darah dikasih dibayar, jadi upah dosa telah dibayar. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu di dalam dunia ini, tetapi yang ada di kerajaan surga yang lingkungan kekal. Ini kelepasan yang kekal, kelepasan yang kekal, kayak penebusan. Ini artinya apa? Walaupun aku berbuat dosa, tetapi aku tidak bisa menebuskan sendiri. Jadi Tuhan telah menebuskan, mengganti kita melalui Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah membayar upah dosa kita. Bagaimana? Dengan kelepasan kekal. Bagaimana dia membayar upah dosa adalah membayar untuk selama-lamanya. Jadi mendapatkan, katanya telah mendapat kelepasan yang kekal. Di zaman yang lalu, membunuh anak domba dan membubuk darah di atas tanduk-tanduk mezbah dan membakar isi perut sama lemaknya, dengan itu mengampun dosa manusia. Tetapi sekarang ini Tuhan Yesus telah mati sesuai dengan permintaan dari hukum Taurat, tetapi dia tidak akan membubuk tanduk-tanduk, mencerdik darahnya bukan dia ada di dalam dunia ini, tetapi yang ada di kerajaan surga, yang lingkungan kekal. Kalau dia membubuk darah di atas tanduk mezbah, di atas tempat
kemah suci di dunia ini, karena masa akan berlalu, itu tidak akan menjadi